Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, follow sebelumnya aku udah ngupload video berhubungan tentang Chaeyoung dan jujur dari video itu aku ngira ini kasus bakal dibawa ke pengadilan sehingga kemungkinan besar nggak bakal ada updatean lagi. Tapi ternyata tanggal 19 Juli waktu Korea ataupun tanggal 18 malam di Indonesia, Chaeyoung melakukan live lagi dan aku yakin lumayan banyak dari follow ataupun teman-teman di Indonesia yang pengen tahu updatean tentang Chaeyoung, lebih tepatnya apa yang terjadi. Nah, jadi video kali ini aku bakal menjelaskan lagi apa yang terjadi. Tapi sebelum aku mulai video kali ini, aku juga pengen merangkum apa yang tak sampaikan di video kemarin. Tapi tentunya ya lebih lengkap kalau follow nonton video yang pertama. Sebenarnya ada dua poin yang tak sampaikan di video sebelumnya. Yang pertama, ternyata Chaeyoung itu diancam oleh 3 orang YouTuber yang mengetahui masa lalunya Chaeyoung. Bahkan Chaeyoung itu harus membayar uang senilai 55 juta Korea won. Ditambah lagi PPH sehingga 60,5 juta Korea won. Ataupun sekitar 630 juta rupiahan. Yang kedua, mantan pacar yang juga merupakan mantan bos perusahaannya Chaeyoung. Jadi awalnya Chaeyoung itu pacaran sama seseorang. Tapi setelah beberapa saat ternyata pacarnya ini suka mukul. Sehingga Chaeyoung minta putus. Tapi pacarnya itu mengancam Chaeyoung kembali. Jadi ternyata waktu mereka pacaran, pacarnya ini pernah merekam sesuatu menggunakan kamera tersembunyi. Dan kalau misalnya Chaeyoung minta foto, videonya itu bakal disebar gitu katanya. Nah, sehingga diakibatkan itu Chaeyoung itu nggak bisa putus dan di situ dia berlanjut bekerja untuk pacarnya. Pacarnya menyuruh Chaeyoung jadi LC dan Chaeyoung pernah jadi LC. Tapi karena Chaeyoung nggak suka pekerjaan ini, akhirnya Chaeyoung bilang ke pacarnya kalau dia itu punya ide lain yang bisa menghasilkan uang, yaitu melakukan mukbang. Nah, setelah Chaeyoung mulai membuat video mukbang, ternyata pacarnya ini membuat perusahaan dan Chaeyoung dijadikan artis di perusahaannya. Ya, seolah-olah menjadi manajemennya. Tapi ternyata nggak selesai di situ, kekerasan terus berlanjut dan Chaeyoung menunjukkan beberapa bukti. Dan bahkan setelah live-nya berakhir, ada juga foto-foto yang beredar yang menunjukkan bahwa Chaeyoung saat melakukan mukbang ditemukan juga beberapa luka yang ada di tubuhnya. Untungnya Chaeyoung ini jadi kenal sama pengacara yang sekarang membantu Chaeyoung. Dan pengacaranya ini menuntut pacarnya. Nah, dituntut 2 kali. Dan saat pacarnya ini dituntut yang kedua kali, pacarnya ini meninggal. Nah, itu merupakan ringkasan dari video sebelumnya. Dan setelah video ini beredar, lumayan rame di Korea ini. Untuk Chaeyoung sendiri, cukup banyak orang-orang yang mendukung Chaeyoung. Sedangkan 3 YouTuber lain yang tahu masa lalunya Chaeyoung dan menggunakan ini untuk mengancam Chaeyoung, ini mulai dikecam lumayan buruk di Korea. Menariknya, mereka itu terus-menerus bilang bahwa mereka itu tidak pernah mengancam. Melainkan kita ini diminta tolong sama perusahaannya Chaeyoung untuk melindungi brandingannya Chaeyoung sehingga dibayar kayak gitu. Nah, sebenarnya cuma sebatas gini, jadi aku ngira kayak nggak bakal ada updatean. Tapi di live kemarin Chaeyoung membuka sebuah cerita lagi. Nah, ini yang mulai menarik. Ini kalau tak jelaskan semuanya, ini bakal menjadi luas dan agak susah dipahami. Jadi aku bakal jelaskan inti-inti pentingnya. Pertama, pertanyaan yang kita miliki di dalam otak kita, bagaimana orang-orang itu jadi tahu rahasia tentang Chaeyoung? Siapa yang membeberkan rahasia ini? Ini berdasarkan apa yang disampaikan sama Chaeyoung di live-nya. Chaeyoung bilang bahwa mantan bosnya alias mantan pacarnya dulu itu kenal satu pengacara yang sangat dia percayai dan mereka itu deket banget, bener-bener kayak bro gitu, kayak ya pokoknya deket banget gitu. Masalahnya setelah mantannya ini tidak ada, pengacaranya ini kan bisa dibilang udah nggak terlalu terikat sama Chaeyoung gitu. Nah, tapi 2 hari setelah ini orang tidak ada, dia itu menghubungi perusahaan Chaeyoung terus bilang gini, jadi gini, produk yang aku jual merupakan semprotan yang menghilangkan bau. Nah, kayaknya bagus ini kalau misalnya bisa dipromosikan sama Chaeyoung. Jadi, kalau di Korea misalnya polo-polo pergi makan korbek gitu ya, biasanya setelah makan, di depan itu memang ada semprotan yang disemprot ke baju biar nggak bau daging gitu. Ini lumayan umum. Jadi, pengacaranya ini mulai bisnis baru yaitu jualan produk penghilang bau ini dan meminta Chaeyoung untuk mempromosikan produknya di YouTube-nya gitu. Nah, awalnya Chaeyoung dan juga timnya merasa ini nggak terlalu nyambung sama brand, sama channelnya, sehingga mereka itu nolak. Tapi karena Chaeyoung itu takut kalau misalnya
kita nggak kasih uang nanti kita diserang. Sehingga perusahaannya Ceyang itu memutuskan untuk bekerja sama dengan orang ini. Jadi pengacaranya ini memang punya bisnis jualan produk ini, tapi di luar itu dia itu juga bekerja sebagai seorang reporter ternyata. Jadi perusahaannya Ceyang ini membuat kontrak dengan ini orang bukan sebagai pengacara, bukan produknya, namun dia sebagai seorang reporter. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu harus bikin sebuah berita ataupun artikel apa, nah ini orang yang bakal bantu. Dan untuk itu Ceyang itu katanya gaji 1,65 juta Korea won. Jadi bisa dibilang kayak dikasih vendor gitu. Dan selama ini pembayaran yang udah dibuat itu mencapai 23 juta Korea won katanya Ceyang. Dan ini pun kalau berdasarkan pengacaranya Ceyang, memang ini merupakan kontrak yang dibuat, tapi bisa dibilang ini merupakan kontrak yang dibuat dalam kondisi tidak adil. Karena ada sedikit unsur paksaan untuk membuat kontrak ini, karena takutnya Ceyang diserang sama ini orang. Nah, tapi ternyata ini orang adalah orang yang membeberkan informasi ini kepada YouTuber bernama Gu Jae-hyuk. Nah, di sini poin keduanya. Di sini yang mulai menarik. Waktu Gu Jae-hyuk ini dihubungi sama ini orang bilangnya apa? Pengacaranya bilang kayak gini. By the way, aku ini merupakan pengacara di perusahaannya Ceyang nih. Memang aku nggak pernah ketemu langsung sama Ceyang, tapi aku ngerti busuknya perusahaannya Ceyang. Mereka itu mau menghindari pajak. Udah gitu, aku juga tahu masa lampaunya Ceyang yang nggak pernah dipublikasikan. Ini penting nih, kayaknya kita perlu meeting. Nah, jadi ini orang membeberkan info-info seperti ini kepada Gu Jae-hyuk. Dan juga kalau berdasarkan Ceyang, info-info palsu. Jadi ini orang bilang ke Gu Jae-hyuk bahwa Ceyang itu nggak cuma LC, tapi juga ya pokoknya yang bahkan pekerjaan kayak prostitusi. Nah, bilangnya kayak gitu. Sehingga Gu Jae-hyuk ini gimana? Kalau dari sudut pandangnya Gu Jae-hyuk, dihubungi sama pengacaranya perusahaannya Ceyang. Jadi informasinya valid ya toh. Udah gitu, yang menarik ini, kalau berdasarkan berita yang sedang beredar, Gu Jae-hyuk ini berani bilang kalau dia itu nggak salah. Karena pengacaranya ini saat memberikan info ini, dia itu bilang kayak gini. Kalau misalnya nanti kamu butuh seorang untuk jamin pernyataan kamu, aku siap jamin sebagai pengacara. Makanya YouTuber-YouTuber itu berani bilang kalau mereka itu tidak bersalah. Karena ada yang jamin, udah gitu yang bilang adalah seorang pengacara. Namun kalau berdasarkan Ceyang, informasi yang disampaikan oleh pengacara ini kepada Gu Jae-hyuk itu tidak 100% fakta. Ada yang memang benar kayak LC, tapi ada juga info yang salah. Jadi sekarang kita ngerti loh apa yang terjadi. Dan setelah itu, kalau berdasarkan YouTuber ini, mereka bilangnya nggak pernah ngancam ya toh. Tapi di live kemarin, Ceyang itu menunjukkan email dari Gu Jae-hyuk sendiri. Bahkan nomor HP-nya itu muncul di situ. Aku lumayan kaget. Email judulnya kayak gini. Saya YouTuber, saya seorang YouTuber dan ada pertanyaan kepada Ceyang berhubungan dengan pajak gitu. Nah, di situ Gu Jae-hyuk ini mencantumkan satu link. Dan kalau diklik, itu merupakan video yang udah dibuat sama dia membahas masalah perusahaan Ceyang yang berusaha menghindari pajak gitu. Dan di emailnya itu tertulis juga bilang kayak gini. Kalau misalnya Anda tidak memberikan jawaban, ini video bakal dipost dalam waktu yang dekat. Kalau Anda memiliki opini yang berbeda, mohon hubungi nomor ini gitu. Nah, untuk ini perlu tak sampaikan bahwa mungkin buat Popol yang udah kerja ataupun yang bekerja di bidang finance atau accounting pasti tahu. Perusahaan manapun pasti ada satu atau dua hal yang bisa dipermasalahkan kalau disampaikan ke kantor pajak. Karena perusahaan-perusahaan pasti berusaha untuk membayar pajak lebih dikit ya toh. Sehingga kalau dari pihaknya Ceyang dan juga pengacaranya Ceyang, mereka itu bilang kayak gini. Ini jelas-jelas merupakan sebuah email yang bisa dibilang kayak ngancam. Tentunya ini kan bukan cara pemberitahuan yang ramah ya toh. Ini kan merupakan cara yang sedikit agresif gitu. Sehingga mau tidak mau perusahaan Ceyang itu memutuskan untuk memberi biaya 55 juta Korea won itu tadi yang udah aku sampaikan di video sebelumnya. Dan poin terakhir yang disampaikan di live kemarin adalah ada rumor-rumor yang bilang bahwa perusahaannya Ceyang itu membayar beberapa orang untuk nutup mulut. Nah, kalau berdasarkan Ceyang dan juga pengacaranya, ini merupakan sebuah keputusan yang dibuat sama mantan pacarnya. Jadi kayak mantan pacarnya bilang, Ceyang, ini ada orang yang tahu masa lampau kamu loh. Ini kalau nggak kita bayar nanti mereka bilang apa? Yaudah kita bayar ya. Nah, sehingga kalau berdasarkan Ceyang itu bukan keputusannya dia, melainkan merupakan keputusan mantan pacarnya yang udah tidak ada.
Update-annya sampai di sini. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya dibilang YouTuber-YouTuber yang berkonsep SJW, Social Justice Warrior, ataupun bahasa Indonesianya apa, pejuang keadilan sosial ini, memang mereka salah karena menyerang titik lemahnya Ceyang dan meminta uang. Tapi ada juga orang yang bilang kayak gini. Jujur kan kita nggak tahu apakah yang disampaikan Ceyang ini fakta atau enggak ya. Kita nggak tahu gitu ya. Anggap aja kita bilangnya netral banget gitu. Dari sudut pandangnya para YouTuber ini, katanya mereka itu bakal kayak sangat sedih juga katanya. Karena bisa dibilang Gu Jae-hyuk ini dihubungi sama pengacara dan memang betul dulunya kerja untuk perusahaannya Ceyang. Jadi bisa jadi ini merupakan informasi valid yang mungkin perlu diungkit. Tapi Gu Jae-hyuk sama YouTuber-YouTuber ini mungkin mereka juga nggak mikir kalau ini orang memberikan informasi yang invalid ataupun informasi yang kurang tepat. Sehingga sekarang mereka bisa dibilang yo salah. Dan banyak orang bilang kayak gini, oh selama ini konsep videonya social justice warrior. Sekarang ternyata gilirannya kamu sendiri yang dihakimi sama orang-orang. Ya, jadi kayak gitu. Kalau misalnya dilihat dari sudut pandang kayak benar-benar berusaha netral, kita nggak tahu apa faktanya dan sampai mana kebenaran yang disampaikan sama Ceyang sama ini. Tapi yang pasti, yang dilakukan oleh YouTuber-YouTuber ini, itu sangat berbeda dengan konsep video-video mereka. Konsepnya itu sangat membantu orang-orang yang kasihan, membeberkan kebusukan orang-orang kaya gitu. Tapi ternyata di balik itu mereka menggunakan kesempatan dalam kesempitan gitu. Untuk Ceyang sendiri memang saat ini sangat didukung, tapi tentunya ada juga orang-orang yang bilang kita nggak tahu sampai mana faktanya. Bisa jadi di luar itu ada bohong ya gitu, dan kita nggak tahu. Tapi yang pasti saat ini orang-orang lebih mendukung Ceyang karena yang pasti dia pernah mengalami kekerasan dari pacarnya dan juga diancam sampai harus bayar uang 55 juta Korea won itu tadi. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Jujur akhirnya setelah 1 minggu aku lumayan baikan, tapi masih minum obat. Yo, masih sisa untuk berapa hari ini yo? 2 hari. Ya, jadi video kali ini sampai di sini. Kalau ada updatean lagi bakal tak beritahu rek. Sebenarnya aku mau bikin satu video khusus menjelaskan 3 YouTuber itu, tapi nggak terlalu menarik. Dan sekarang kondisinya katanya mereka itu agak kayak nggak bisa dihubungi, kayak sedikit ada yang bilang kabur, ada juga yang bilang bisa jadi mereka sendiri mempersiapkan bukti-bukti yang bisa menunjukkan kalau mereka nggak salah gitu. Ya. Jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.